Kalau kita bicara tragedi 1965, yaitu peristiwa diculik dan dibunuhnya 7 perwira militer Indonesia pada 30 September malam, yang kemudian berujung pada pembantaian ratusan ribu warga sipil, kita pasti bicara mengenai 3 pihak. Yang pertama, Soekarno, kedua, tentara, dan ketiga, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketiga pihak ini kerap digambarkan berbeda dan berseberangan. Soekarno juga disebut-sebut dekat dengan PKI. Tapi, apa benar demikian? Menurut Yohanes Sulaiman, dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani dalam artikelnya di The Conversation, kita perlu memahami Soekarno, tentara, dan PKI secara lebih utuh, nggak bisa hitam putih. Di satu sisi, Soekarno memang akrab dengan wakil ketua PKI, Nyoto. Tapi di sisi lain, dia juga nggak suka dengan DN Aidit yang dianggapnya terlalu ambisius. Jadi, kalau Soekarno mendukung PKI, itu hanyalah demi kepentingan politik. Pada dasarnya, dia selalu curiga. Buktinya, walau orang PKI dapat posisi di pemerintahan, mereka tidak punya kekuasaan atau memimpin departemen. Nyoto bahkan menamakan dirinya Menteri Pupuk Bawang yang sekedar hadir sebagai penghangat ubun-ubun rakyat. Lantas, buat apa Soekarno mendukung PKI? Ada 3 alasan. Pertama, Soekarno memerlukan PKI karena dia sendiri tidak punya organisasi. Memang, Soekarno diusung Partai Nasional Indonesia, tapi partai itu pada dasarnya adalah partai kaum priai yang tidak mengakar dan tidak punya pengikut yang kuat. Kedua, Soekarno juga saat itu memerlukan suatu organisasi yang dapat mengimbangi kekuatan TNI yang sudah punya kekuatan politik resmi setelah terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita harus ingat bahwa Soekarno bagaimanapun adalah seorang politikus, dan seperti politikus pada umumnya, dia ingin terus berkuasa serta cemas akan kehadiran saingan politik yang mengancam kekuasaannya. Ketiga, dengan mendukung PKI, Soekarno dapat memberi kesan kepada Amerika Serikat bahwa Indonesia siap merapat ke komunisme. Soekarno percaya dengan cara seperti ini, Amerika akan cemas kalau Indonesia jatuh ke dalam pelukan kubu komunis, sehingga mereka akan terpaksa menolong Indonesia yang waktu itu tengah bermusuhan dengan Malaysia. Kata Yohanes, kita perlu memahami dinamika politik kala itu supaya kita bisa menghadirkan analisis yang lengkap dan tidak setengah-setengah.